Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semangat pagi. Ketemu lagi dengan saya Yoso Lukito di Morning Digital. Teman-teman, pagi ini saya akan membahas materi terkait dengan digital marketing. Tapi saya juga membawa sebuah buku, yaitu buku Manajemen Pemasaran Philip Kotler. Dan teman-teman pemasaran pasti paham dengan buku ini. Dan saya sudah membaca buku edisi Millennium ini jilid 1 dan jilid 2-nya. Sudah tuntas. Tapi pagi ini saya tidak membahas detail dulu, tapi saya ingin menyampaikan bahwa dalam buku Manajemen Pemasaran Philip Kotler ini, secara garis besar, yang namanya pemasaran itu ada dua aktivitas besar. Yang pertama adalah memperkenalkan. Yang kedua adalah menawarkan. Oke, jadi ada dua aktivitas besar dalam buku Manajemen Pemasaran Philip Kotler yang saya coba ramu. Jadi ada dua, ada memperkenalkan, ada menawarkan. Nah, dalam digital marketing pun sama. Digital marketing juga ada dua aktivitas seperti ini, yaitu menawarkan dan memperkenalkan dan menawarkan. Memperkenalkan yang pertama, Anda harus siapkan yang namanya produk. Harus ada produk yang dikenalkan, dan Anda harus bisa menyampaikan value dari produk Anda. Yang kedua adalah tempat. Yang ketiga, ada konten. Selanjutnya, ada channeling. Dan ada targeting. Jadi ketika Anda memperkenalkan, Anda harus paling tidak punya 1, 2, 3, 4, 5 poin ini. Untuk memperkenalkan produk Anda di digital marketing yang efektif menurut buku Manajemen Pemasaran Philip Kotler yang coba saya ramu. Nah, tempat dalam digital marketing Anda harus punya jelas Facebook, kemudian Instagram, dan juga WA atau juga landing page atau website. Anda harus punya itu. Ini yang saya sebut dengan bagian dari online presence. Harus ada medianya yang harus disampaikan tempatnya gitu. Kemudian yang kedua, konten yang jelas. Harus ada konten yang betul-betul membangun produk branding Anda. Jangan sampai Anda menjual fashion, baju misalnya gitu, tapi ternyata di sana ada produk yang lain yang tidak ada hubungannya dengan fashion. Nah, itu menjadi bias dalam sebuah konten. Jadi baiknya ketika Anda bicara fashion, maka kalau Anda ingin menawarkan produk lain, gunakan produk turunannya. Misalnya baju fashion, maka ketemunya kaos. Kaos kemudian ada lagi celana atau sarung tangan wanita misalnya. Kemudian ada kaos kaki dan segala macam. Itu masih bagian dari fashion. Nah, jadi tidak lari dari produk utama yang kategori utama yang Anda ingin tawarkan. Kemudian selanjutnya channeling. Anda harus buat channel. Jadi bagaimana menyampaikan informasi produk Anda di mana ada tempatnya yang sudah Anda siapkan di sini dan ada kontennya, bagaimana channelingnya agar dia sampai ke tujuan Anda. Nah, tujuannya siapa? Adalah targeting. Nah, di sini yang paling penting. Banyak teman-teman di digital marketing yang dia membuat target itu spektrumnya begitu luas. Padahal sebetulnya yang paling penting ketika Anda digital marketing, kelebihannya adalah Anda bisa menjual kepada orang yang tepat. Behavior customer yang pas. Contohnya adalah ketika Anda membuat sebuah rencana menawarkan produk digital marketing, spektrum yang Anda buat adalah untuk seluruh Indonesia. Maka itu tidak salah, tapi bayangkan kalau Anda spesifikasi dulu sesuai dengan produk Anda atau jangkauan kemampuan Anda untuk servis misalnya. Ketika Anda produk baru yang sifatnya kuliner, Anda coba dengan lingkungan di sekitar Anda, Jakarta Timur dulu misalnya. Itu Jakarta Timur mungkin ada sekitar 100.000 orang Anda bisa tawarkan, dan itu pasti orangnya bisa Anda, ketika dia order, konversinya itu bisa Anda closing. Dibandingkan Anda langsung jualan dengan 100 orang misalnya, 120 juta orang atau 5 juta orang, itu biayanya akan menjadi mahal. Itu kira-kira. Jadi targeting. Nah, ini yang paling penting juga. Nah, di sini memperkenalkan produk, tempat, konten, channel, dan targeting. Nah, setelah Anda punya poin besar ini, maka yang paling penting kedua adalah memperkenalkan. Apa itu? Yang pertama, Anda harus punya cara terkait dengan customer relationship. Kemudian yang kedua, Anda juga harus punya teknik copywriting yang tepat. Kemudian ada CTA, call to action yang harus Anda siapkan. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya benefit-benefit yang harus Anda sampaikan juga dalam sebuah penawaran.
Dan selanjutnya ada juga poin yang namanya scarcity, yaitu kelangkaan produk Anda. Nah, teman-teman sekalian, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 poin ini yang terbagi dalam memperkenalkan dan menawarkan produk digital marketing ini adalah 1/10 dari materi yang saya sampaikan di kelas coaching saya nanti dalam 1 bulan penuh di bulan Agustus ini. Dan kebetulan bulan ini sudah cukup full dan insya Allah kita akan buka lagi di bulan September. Intinya saya ingin bicara sama teman-teman sekalian bahwa ketika teman-teman ingin terjun ke dunia bisnis digital atau digital marketing, maka pelajarilah langkah-langkahnya yang tepat. Karena kalau tidak, maka Anda sulit tumbuh. Karena bisnis itu seperti tumbuhan. Yang harus Anda siapkan tanahnya, Anda siapkan lahannya, kemudian pupuknya, dan suasananya juga harus Anda ciptakan. Sehingga bisnis itu akan tumbuh seperti kita menanam sebuah tanaman tumbuh dengan besar. Nah, teman-teman sekalian, semoga 10 poin yang saya sampaikan pagi ini bermanfaat buat kita semua. Dan mohon maaf kalau ada kalimat yang kurang pas. Salam dari saya, selamat pagi, Yosolukito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.